Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channelku Disa Paramita Nirmala. Di kesempatan kali ini aku akan membahas tentang latihan soal ekonomi kelas 11. Buat kalian yang ingin menemukan soal-soal seperti di layar ini atau materi-materi yang berkaitan dengan jurusan IPA dan IPS, kalian bisa follow Instagram @seputar dunia SMA atau langsung join grup Telegram seputar dunia SMA. Caranya mudah banget, yakni dengan klik bio seputar dunia SMA, kalian akan langsung terhubung dengan grup Telegram seputar dunia SMA. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Di bawah ini yang merupakan konsep pendapatan nasional yang tersusun secara sistematis, yaitu A. NNI, NNP, GNP, GDP, PI, dan DI. B. Bruto, neto, laba, pajak, pendapatan. C. GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. D. Invest, profit, rent. Dan yang terakhir E. Surplus, defisit, invest. Perlu kalian ketahui jika konsep atau komponen pendapatan nasional itu sudah teratur secara urut. Maksudnya sudah tersusun secara urut. Jadi yang pertama adalah GDP, Gross Domestic Product, atau Produk Domestik Bruto, yang merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan faktor-faktor produksi oleh suatu negara, baik milik warga negara atau orang asing yang tinggal di negara tersebut pada satu periode tertentu. Rumusnya GDP adalah pendapatan WNI di luar negeri minus pendapatan WNA di dalam negeri. Kedua, GNP atau Gross National Product, atau bisa disebut juga dengan Produk Nasional Bruto, yang merupakan nilai barang dan jasa yang menghasilkan faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut yang tinggal di dalam negeri atau bekerja di luar negeri. Rumus menghitung GNP ini adalah dengan cara Produk Domestik Bruto atau PDB ditambah pendapatan WNI di luar negeri dikurangi pendapatan WNA di dalam negeri. Yang ketiga, NNP atau Net National Product, atau disebut juga dengan Produk Nasional Neto, yakni nilai barang dan jasa yang dihasilkan faktor-faktor produksi selama satu periode tertentu atau 1 tahun yang telah dikurang dengan penyusutan atau depresiasi. Cara menghitung NNP ini adalah dengan cara GNP dikurangi penyusutan. Lalu yang keempat ada NNI. NNI ini adalah pendapatan nasional neto atau Net National Income, yang merupakan produk nasional neto yang telah dikurang pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi. Rumus menghitung NNI ini adalah dengan cara NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Kelima ada PI atau pendapatan seseorang perseorangan, yakni bagian pendapatan nasional yang merupakan hak individu dalam perekonomian sebagian balas jasa keikutsertaan dalam produksi. Adapun rumus untuk menghitung PI ini adalah dengan cara NNI ditambah transfer payment minus laba ditahan plus iuran asuransi plus iuran jaminan sosial plus pajak perseroan. Dan yang terakhir ada pendapatan disposable atau disposable income DI, yakni pendapatan yang siap dibelanjakan atau ditabung. Rumus untuk menghitung DI ini adalah dengan cara PI dikurangi pajak langsung. Jadi jawaban nomor 1 tersebut adalah C. GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI.
Kita lanjut soal nomor 2. Negara Z pada tahun 2010 memiliki data dalam bentuk miliar rupiah sebagai berikut. NNP-nya berjumlah 415. Laba ditahannya 60, pajak langsungnya 35, penyusutan modalnya 11, pajak tidak langsung 15, dan subsidinya 28. Ingat, dalam miliar rupiah. Soalnya, berdasarkan data tersebut, besar NNI adalah. Ingat, seperti yang sudah aku sebutkan pada soal pertama, rumus untuk mencari NNI yakni NNP dikurangi pajak tidak langsung plus subsidi. Kita lihat. NNP pada soal ini sudah ditemukan yakni berjumlah 415. Lalu pajak tidak langsungnya juga sudah ada 15, sedangkan subsidinya juga sudah ada 28. Jadi langsung kita hitung saja. 415 dikurangi 15 ditambah 28. Jadi 428 dalam bentuk miliar rupiah. Jika misalnya subsidi pada soal tersebut tidak ada, kita anggap kosong ya. Tapi berhubung di soal ini subsidinya tercantum, jadi kita tulis. Jadi jawabannya E. Rp 428 dalam bentuk miliar rupiah. Lanjut ke soal nomor 3. Berikut ini data GNP dan jumlah penduduk di 5 negara. Negaranya ada 5, yakni Brahmana, Narendra, Nirmana, Amarta, dan Wisena. GNP-nya sudah juga tercantum di masing-masing negara. Di negara Brahmana, GNP-nya 42.000. Di negara Narendra, GNP-nya 90.000. Di negara Nirmana, GNP-nya 72.000. Di negara Amarta, GNP-nya 32.000. Dan di negara Wisena, 64.000. Jumlah penduduknya di setiap negara yakni Brahmana ada 20 penduduk, Narendra 30 penduduk, Nirmana 18 penduduk, Amarta 25 penduduk, dan Wisena 40 penduduk. Berdasarkan tabel tersebut, urutan negara berdasarkan pendapatan per kapita terbesar. Ingat, terbesar ya teman-teman, terbesar adalah A. Amarta, Wisena, Brahmana, Nirmana, Narendra. B. Nirmana, Narendra, Brahmana, Wisena, Amarta. C. Brahmana, Wisena, Nirmana, Amarta, Narendra. D. Nirmana, Amarta, Wisena, Brahmana, Narendra. Dan E. Amarta, Wisena, Narendra, Nirmana, dan Brahmana. Perlu kalian ketahui, rumusnya adalah GNP dibagi jumlah penduduk. Dikarenakan masing-masing negara sudah tercantum GNP dan jumlah penduduknya, kita langsung masukkan ke rumusnya. Brahmana 42.000, GNP-nya dibagi 20 jumlah penduduknya yakni 2.100. Narendra 90.000 dibagi 30 sama dengan 3.000. Nirmana 72.000 dibagi 18 sama dengan 4.000. Amarta 32.000 dibagi 25 sama dengan 1.280, dan Wisena 64.000 dibagi 40 sama dengan 1.600. Soal tersebut dari yang terbesar, kita lihat dari yang terbesar. Nirmana di urutan pertama, lalu Narendra di urutan kedua, Brahmana di urutan ketiga, Wisena di urutan keempat, dan Amarta di urutan kelima. Berarti jawabannya yang B. Nirmana, Narendra, Brahmana, Wisena, dan Amarta. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 masih berhubungan dengan tabel seperti soal sebelumnya. Namun pada soal nomor 4 ini dari pendapatan per kapita terkecil. Tinggal kita balik lihat hasil hitung-hitungan kita tadi. Dari yang terkecil berarti Wisena yang pertama. Lalu
Maaf, salah. Amarta yang pertama karena 1280. Kemudian Wisena yang kedua 1600. Yang ketiga Brahmana ketiga dengan 2100. Keempat ada Narendra dengan 3000 dan yang terakhir Nirmana 4000. Berarti jawabannya A. Amarta, Wisena, Brahmana, Narendra, dan Nirmana. Soal nomor 5. Di bawah ini manakah jawaban yang benar mengenai persamaan dasar akuntansi? A. Modal sama dengan hutang plus aktiva. B. Aktiva sama dengan modal minus hutang. C. Hutang sama dengan modal plus aktiva. D. Modal sama dengan aktiva min hutang. Dan E. Aktiva sama dengan hutang minus modal. Perlu kalian ketahui juga jika persamaan dasar akuntansi ada 3, yakni aktiva, hutang, dan modal. Aktiva, hutang, plus modal. Hutang sama dengan aktiva min modal. Sedangkan modal sama dengan aktiva minus hutang. Jadi jawaban yang benar nomor 5 adalah D. Modal sama dengan aktiva minus hutang. Soal yang terakhir. Diketahui dalam bentuk rupiah komponen perhitungan pendapatan nasional. Sewa tanah Rp 1.500.000, upah tenaga kerja Rp 350.000, bunga modal Rp 120.000, laba pengusaha Rp 35.000, pengeluaran konsumsi Rp 1 juta rupiah, pengeluaran investasi Rp 800.000, ekspor Rp 275.000, ekspor Rp 275.000, impor Rp 500.000, pengeluaran pemerintah Rp 525.000. Dari data di atas, pendapatan nasional dihitung dengan pendekatan pengeluaran adalah A. Rp 1.560.000, B. Rp 1.650.000, C. Rp 1.660.000, D. 1.550.000, E. Rp 1.670.000. Kalian ingat jika rumus pendekatan pengeluaran yakni Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Y. Pendapatan nasional, C. Konsumsi rumah tangga, I. Investasi, G. Pengeluaran pemerintah, M. Ekspor, dan yang X adalah impor. Berarti kita langsung lihat ke soalnya lagi. Apakah dari 1, 2, 3, 4, 5 rumus pendekatan pengeluaran ini tercantum semua di soalnya? Kita lihat soalnya terlebih dahulu. Kita membutuhkan konsumsi rumah tangga. Ada pengeluaran konsumsi sebesar Rp 1 juta rupiah. Kemudian kita juga memerlukan investasi. Di sini ada pengeluaran investasi sebesar Rp 800.000. Lalu kita juga perlu pengeluaran pemerintah. Di sini juga ada senilai Rp 525.000. Lalu kita perlu juga impor dan ekspor. Di sini ada juga semuanya. Ternyata ada semuanya. Berarti tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya Y sama dengan C plus I plus G plus X min M kurung. C adalah konsumsi rumah tangga atau pengeluaran konsumsi 1 juta rupiah. I. Investasi 800.000. G. Pengeluaran pemerintah ada juga 525.000. X dan M. Impor dan ekspor masing-masing ada, tinggal dimasukkan. 1 juta ditambah 800.000 ditambah 525.000 rupiah di total jadi 1.325.000 rupiah. Kemudian 500.000 rupiah dikurangi 275.000 rupiah jadinya 225.000 rupiah. 1.325.000 rupiah ditambah 225.000 rupiah, jawabannya 1.650.000 rupiah.
Jadi jawabannya yang B. Rp 1.650.000. Sampai di sini dulu materi yang saya sampaikan. Semoga materi kali ini atau latihan soal ekonomi kelas 11 dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kalian semua jangan lupa jaga kesehatan selalu. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar channel ini berkembang. Dan jangan lupa juga follow Instagram @seputardunia_SMA atau kalian mau tanya-tanya lebih lanjut langsung aja ke Instagramku @tisaprmt. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.